Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official. Bapak Ibu, pemirsa, channel ini secara rutin kita akan mengupload konten-konten terbaru di dunia percacingan dan aplikasinya di berbagai bidang ya, bidang peternakan, bidang pertanian, bidang perikanan, termasuk ini sharing pengalaman dari mitra-mitra yang sudah berjalan bercerita tentang pengalaman dalam beternak cacing. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk konten kita kali ini kita berkunjung di salah satu mitra kita, Mas Vicky, Ya, di Adam. desa dusun Desa apa tadi? Randu Gading, Desa, dusunnya Sri Gading, jadi Kecamatan Tajinan. Desa Randu Gading, Dusun Sri Gading, Kecamatan Tajinan. Tajinan ya. Baik, Bapak Ibu pemirsa, mungkin kita langsung saja wawancara dengan Mas Vicky tentang pengalaman-pengalaman beliau selama beternak cacing. Iya. Oke, Assalamualaikum Mas Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin Mas Vicky perkenalkan dulu Ya, nama dan kegiatan sehari-harinya seperti apa Mas Vicky. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usaha cacingan ini Mm-mm. ya untuk sampingan. Untuk sampingan ya. Kalau sehari-harinya Kalau untuk sebagai sehari-hari saya bekerja di kelurahan ya. sebagai kasih pelayanan di desa. Oh, jadi Hitung-hitung tambah tambahan. penghasilan Pak. Buat tambah. Iya, jadi Mas Vicky sehari-harinya sebagai ini ya, kepala seksi pelayanan di Pelayanan desa di ya. desa. Jadi kalau waktu dicacingnya biasanya kapan sempat Kalau untuk dicacinginnya? dicacing biasanya cuma Iya, pagi, Pak Adam. Biasanya pagi. jam setengah 7 Mm-mm. sampai setengah 8. Ya, mampir Iya, sebentar. mampir. Terus nanti sore Sore biasanya habis pulang jam pulang jam 3 3 ke mampir. sini sampai sore biasanya. Iya, Mas Vicky. Mas Vicky, untuk saat ini ada berapa nih? Ada berapa kolam nih di lahan ini, Mas Vicky? Kalau ini gulutan, Pak Adam. Kalau Iya, saya pakai gulutan. sistem gulutan. Ini sementara masih ada 30, Pak Adam. 30 kolam ya. 30 kolam Ya. yang sekarang ada ini. Terus ukuran masing-masing gulutan? Kalau Ada berapa gulutannya itu? ini ukurannya 1 kali 5 meter, Pak Adam. 1 kali 5 meter. Oh, jadi ini ya tumpang sari dengan ini ya, dengan Iya, pisangnya sama gitu ya. pisang Iya, dengan pisangnya. Jadi pisangnya untuk apa? Teduhan untuk mungkin seperti itu berteduh. ya. Ya, jadi Butuhnya sejuk ya. cacing. Jadi Mas Vicky, tempatnya itu sistem hamparan. Iya, Saat ini ada 30 gulutan. 30 Ya, gulutan. di gulutan langsung ditanamin pakai pohon pisang Ada sama pisang, lumbu-lumbuan ya ini ya, ya, ada lumbu-lumbuan, juga ada singkong kayak yang tadi singkong. itu, ya itu. Jadi masing-masing gulutan tadi ukurannya lebih kurang 1 kali 5 meter. Ya, Mas Vicky dengan sejumlah 30 gulutan rata-rata panen setiap minggunya sampai berapa Mas Vicky? Kalau setiap minggunya biasanya saya 10 hari, Oh, Adam. setiap 10 hari Setiap ya. 10 hari. Itu biasanya saya store ke RAJ itu antara 135 sampai 175. Oh Itu yang ya. panen bulan Juli kemarin. Ya, ya. Jadi dengan 30 gulutan 30 ukuran gulutan 1 kali 5 1 kali 5 itu 10 hari sekali ya. 10 hari 10 hari sekali. sekali beliau panen lebih kurang 130 sampai 175 lah 175 begitu ya, setiap 10 hari sekali. 10 hari. Ya. Itu rencananya kan intilah hanya masih luas. Ya. Rencananya Masih ditambah berapa tambah. gulutan ini Mas Vicky? Sepertinya masih ada 20 Pak Adam. Bisa Itu yang 6 masih ya. proses. Oh, masih proses Iya, ini ya, penambahan proses cacing ya. penambahan. Iya, jadi totalnya di areanya Mas Vicky di sini Bisa ada sampai 50 gulutan, dan sehingga nanti mungkin target panennya itu 10 hari sekali, mungkin bisa ya, sampai 2 kintal mungkin ya, 10 hari Insya sekali ya. Allah bisa Pak Iya, Adam. 2 kintal. Wah, oke, siap. Mas Vicky, dengan sekarang yang ada 30 gulutan, Mas Vicky ada berapa karyawan Mas Vicky? Untuk pekerja saya hanya 1 Pak Adam. 1 itu 1 minggunya libur 2 kali. Oh ya. Untuk Sabtu sama Minggu biasanya istirahat. Ya, Senin baru kejar tayang lagi, bertempur sama cacing. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat.
Terus nanti Sabtu Iya. Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Yang jelas untuk karyawan hanya satu ya. Seandainya nanti Mas Vicky sampai 50 gulutan, satu karyawan cukup enggak sebetulnya? Enggak cukup, Adam. Oh, enggak cukup Enggak ya? cukup. Oh. Kalau untuk lahannya, ibaratnya kan setengah, Pak Adam, Iya, setengahnya. Ya, setengahnya. Iya. Oh iya sih, ya betul. Setengah. Jadi nanti kalau 50 gulutan mesti nambah satu lagi ya, jadi karyawan 2 orang. Kegiatan karyawan kayak ngasih makan tuh berapa, apa ini kegiatan sehari-harinya? Memberi makan tuh berapa hari sekali? Kalau untuk gitu karyawan biasanya kan saya cuma satu, Pak Adam. Iya. Biasanya kalau hari Senin gitu itu pasti ngasih makan. Kasih makan hari Senin. Iya. Kasih makan semua. Semua makan. Semua dikasih makan 30. Iya. Nah, terus besoknya disiram. Kalau nutut hari itu langsung disiram. Langsung disiram itu tambah bagus, Pak Adam. Ke cacing. Iya. Soalnya cacing pasti butuh banyak air, suka tempat lembab. Iya. Oke. Berarti hari Senin ya, itu Senin pemberian makan semua langsung. Itu selesai ya satu hari ya, insya Allah ya. Insya Allah selesai, Pak Adam. 30 gulutan tadi. Kemudian kalau nututi siram-siram. Oh, tapi kalau nggak nututi mungkin siramnya biasanya besok, Selasanya. Terus ngasih makan lagi? Saya kalau ngasih makan lagi biasanya antara hari Rabu sama Kamis, Pak Adam. Oh, berarti 3 sampai 4 hari sekali. Soalnya biasanya hari Rabu itu pakan udah mulai menipis. Oh, menipis. Iya. Jadi ibaratnya dijoki, Pak Adam. Dijoki. Berarti seminggu ngasih makan 2 kali ya? 2 kali. Ya, kalau kegiatan siraman? Kalau siraman itu saya 2 hari sekali, Pak Adam. Kalau cuacanya terik kayak gini, wah, air yang utama itu, Pak Adam. Oh, iya. Oke. Siraman pakai air apa, Mas? Kalau saya pakai air PDAM, Pak Adam. Iya. Soalnya ya, jauh di permukiman. Ya, oke. Jadi itu tadi ya untuk perawatan sehari-hari. Kalau di tempatnya Mas Vicky, Bapak Ibu pemirsa, itu memberi makan hari Senin dan Rabu atau Kamis gitu ya. Atau Kamis. Kalau kegiatan panennya? Kalau panennya ya gini nih, Pak Adam. Iya. Biasanya saya 3 pekerja. 3 pekerja untuk membantu panen. Untuk membantu panen. Oh, borongan panen ya. Iya. Berarti panen misalkan nih kan 10 hari nih panen ya, setiap 10 hari ya. Setiap 10 hari. Biasanya mulai panen berapa hari sebelum kirim? Kalau saya 2 hari, Pak Adam. Oh, cukup ya. Seumpama sekarang besok saya baru kirim. Oh. Soalnya tenaga. Iya, tenaga ya. Oke. Jadi misalkan besok kirim, sekarang mulai panen. Bisa. Satu hari bisa sampai sekintal lebih ya? Bisa ya sehari ya? Bisa, Pak Adam. Kalau kemarin kan saya dapat 60 hari ini, besok baru difulkan. Oh, gitu. Kan jamnya saya juga nggak bisa Pak Adam. Ngirimnya itu. Iya. Ya, Bapak Ibu pemirsa. Jadi dengan 3 karyawan itu untuk panen itu kalau kiriman panen sekitar 1,5 kintal atau 175 kilo 2 hari itu bisa ya? 2 hari. Itu bisa, jadi 1 hari bisa antara 80 sampai 1 kintal bahkan bisa sebetulnya. Bisa. Oke, siap. Baik, itu Bapak Ibu pemirsa sedikit kegiatan sehari-hari Mas Vicky. Beliau itu cacing sebagai sambilan, kemudian juga memperdayakan masyarakat sekitar ya. Jadi beliau kalau pagi sebelum berangkat kerja kayak briefing gitu ya, briefing karyawan, nanti pengarahan, nanti sorenya kembali ketemu sebentar untuk kontrol dan sebagainya gitu ya. Apa itu memang beliau sekarang lagi untuk pengembangan dari saat ini 30 gulutan, nanti jadinya targetnya 50 gulutan. Kira-kira 50 gulutan itu kapan bisa Mas Vicky ya? Targetnya itu dalam bulan depan sudah bisa itu ya? Insya Allah bulan depan bisa, Pak Adam. Ini mulai saya pekerjakan orang untuk membuat larian ya. Oke, itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi cerita sehari-hari ya. Nah, sebetulnya ya enggak, dalam pengalaman beliau tidak selancar itu juga sebetulnya. Wah, mungkin sempat mau menyerah juga sebetulnya lah. Mungkin ya itu mungkin Mas Vicky perlu cerita ke Bapak Ibu pemirsa awal-awal beternak cacing itu seperti apa. Silakan Mas Vicky. Iya. Ya, dulu saya mitra di RAJ bulan 11 2022.
semangatnya, wah wis. Ibaratnya semangat sekali. Iya, terus sampai bulan 12 masih semangat, bulan 1 semangat gitu. Terus masuk bulan selanjutnya agak mulai mulai down, iya. itu terus gimana? Terus tapi ngelihat cacing itu ya enak Pak Adam. Oh gitu ya. Jadi mulai down tapi kok cacing kok besar-besar. Oh gitu ya. Jadi semangat lagi. Jadi itu belum setor, ya, semua mitra, proses. Ya, semua mitra kayak gitu, semangat terus, semangat dan begitu terus, ya. Ya terus dulu awal-awal ya paling banyak setor 75, ya. Itu udah paling banyak 1 bulan itu. Iya, ya terus. Kendalanya yaitu Pak Adam, kan lahan saya yang dulu itu apa namanya Pak Adam yo, gelap sekali Pak Adam, nggak ada sinar matahari sama sekali. Sinar, ya, jadi cacing itu kayak terlalu lembab, jelek, terlalu panas juga jelek. Ya. Kalau yang di lahan saya yang dulu itu lembab sekali, jadi cacing itu waduh, kayak kemana-mana gitu loh Pak Adam. Oh iya betul. Iya akhirnya ya singkat cerita bulan 4 itu wah nyerah aja gitu, nyerah sama cacing. Sudah gitu. Nyerah. Iya. Sebetulnya karena lingkungannya mungkin. Lingkungan Pak Adam, satu ya. Air dari tempat lahan sama tempat air itu sekitar 130 meter Pak Adam. Jadi kalau saya beli selang buat gembior air sampai ujung itu kecil. beli 2 roll itu masih kurang. Sampai di lahan airnya kewecil, wah. 1 hari dapat berapa lari kalau gini? Iya terus oke. Itu yang utama air Pak Adam. Terus pakan, dari segi pakan. Pakan saya masuk di permukiman, ya permukiman kampung yang penduduknya padat. Iya, waduh. Terus ya namanya limbah Pak Adam ya. Blotong kan saya pakai media blotong makanya Pak Adam. Ya. Iya, blotong ditaruh kan otomatis 1 sampai 2 hari ya ada bau-bau kecut lah, ada bau kecut. Ya, bau kecut itu warga ada yang gini, wah itu yang bikin down juga, wah kok gini daripada wis gitu. Terus ya kalau kendala pasti ada Pak Adam. Cuma jalan keluar juga ada gitu kan. Terus gimana? Padahal sebetulnya Mas Vicky sudah hampir menyerah. Wah sudah menyerah itu Pak Adam. Terus gimana kok mau kembali semangat itu gimana ceritanya? Kok itu ada satu gulutan gitu loh Pak Adam, itu kok kena sinar matahari. Kok daripada yang gulutan yang lain itu kok bagus gitu. Akhirnya saya ada lahan kosong ya di permukiman cuma pinggir jalan raya. Kayaknya ini strategis ini. Terus istri tak bilangi gimana Dik dilanjutkan, nah ya bismillah. Akhirnya saya beranikan diri ini. Saya nata lahan yang baru ini sekitar 1 minggu Pak Adam. 1 minggu penataan lahan. Sebelumnya lahannya apa ini kan buat gulutan Pak Adam. Ada gulut-gulutan kayak dibuat sengon dulunya Pak Adam. Akhirnya sengonnya ditebang, tinggal pisang. Pisangnya porongan juga Pak Adam, nggak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Akhirnya sedikit diputar otak saya. Iya, akhirnya ini lahannya saya ratakan semua Pak Adam. Iya, saya ratakan semua, baru yang dari lahan yang lama saya pindah ke sini. Kascing, cacing, semua saya pindahi ke sini. Seadanya ya. Itu dulu cuma jadi 15. Itu pun enggak ada ukurannya ya. Yang penting pakai pindah aja ya. Saya pindah. Akhirnya kok jelek. Akhirnya coba saya tata. Udah ditata. Dilihat dari depan kok bagus, kadang bagus ini. Akhirnya ya wis dari situ timbul semangat Pak Adam. Iya. Wah. Terus kok tambahan lagi 1 kena sinar matahari itu cacing tambah bagus, besar-besar Pak Adam, panjang-panjang gitu. Biasanya kalau di sana kecil-kecil, wah. Kalau di sini saya baru tebar 10 harian. Itu sudah kelihatan Pak Adam. Cacingnya itu. Ya itu ya, terus akhirnya semangat lagi. Terus di sini itu terus gimana? Saya punya pikiran ini kalau nggak ditarget
saya bisa-bisa down lagi. Iya, gitu. Iya, betul. Akhirnya saya mindset saya beli blotong seumpama 2 truk gitu ya. Itu saya harus kembali uang 2 truk sama uang pekerja harus ada itu kan akhirnya. Betul. Ya, itu akhirnya terus saya target 1 bulan. 1 bulan pas 2 truk blotong habis, saya panen pertama. Ya, betul tuh. Saya panen pertama itu pas 1 bulan. Pas 18 Juli saya nebar pindah di sini. 18 Juli itu saya panen. 1 bulan sudah langsung panen ya? 1 bulan pas itu saya panen. Padahal itu kondisi tebaran awal masih nggak standar itu padahal ya? Nggak standar, tapi cacingnya bisa 2 kali lipat di sana Pak. Oh gitu yang nggak kena sinar matahari. Itu Adam. Akhirnya kok saya ibaratnya saya unduh Pak Adam ya, saya ambil itu cuma satu sisi gini. Kok cacing besar aku gitu sampai diunduh itu akhirnya coba ditimbang loh. 5 kilo cacing itu kok cuma sedikit. Soalnya cacingnya besar ya, betul. Kalau yang di lama itu cacingnya banyak, cuma kecil-kecil. Jadi lama panennya. Panennya lama juga berat. Susah panennya. Susah, kalau sekarang wah saya jadi semangat itu melihat cacing besar-besar itu. Ya, terus ya insya Allah ngani ya, benar-benar sudah jalan gitu loh ya, tinggal perawatan aja, perawatan apa biasa saja standar. Butuh kasih sayang cacing itu. Butuh semistri ya, kasih sayang. Itu dan kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu pemirsa, kan Mas Vicky udah mengalami situasi di lapangan antara apa itu gimana sih betulnya yang benar Kak gitu ya. Karena ternyata sudah menemukan salah satu apa itu teknisnya. Ternyata ya cacing itu butuh sinar gitu ya. Mungkin ya sambil perawatan biasa dan air terutama ya. Air yang utama, Pak Adam. Jadi tinggal penyiraman. Kena air habis dipakani gitu, disuiram air udah pasti jadi. Ya, cuma itu aja sih sebenarnya, cuma makan dan air. Makan sama air itu aja. Ini kalau hama-hama saya rasa kalau hama gimana? Di sini enggak ada, semut enggak ada. Kalau di lahan lembab, semut banyak Pak Adam. Saya sampai beli obat-obat kayak buat ngusir. Wah, akhirnya repot lah. Akhirnya kalau kena sinar gini semut enggak ada, Pak Adam. Enggak ada semutnya di sini. Ya, kalau kayak tikus sebenarnya hama secara umum enggak terlalu mempengaruhi ya, mempengaruhi. Cuma itu aja, kalau beternak cacing itu cuma 2 sebenarnya, ngasih makan, siram. Sama siram. Itu semua aja, sama satu hasilnya. Dan kalau panen itu harus rutin ternyata ya. Kan harus rutin ya. Rutin, Pak. Kalau misalkan dibuat seminggu sekali bisa nggak di sini? Mestinya bisa kan? Kalau ini sudah jadi bisa, Pak. Ya nanti kan tinggal dihitung berapa kolam, 50 dibagi 10, 10 setiap buat target aja ya. Itu Mas Vicky apa pernah yang lain sebelumnya, ayam, lele, atau mungkin? Dulu saya pernah lele Pak Adam, cuma gimana? 1 kolam. Gitu. Waduh, gagal Pak Adam. Gagalnya itu satu kendala dari pakan Pak Adam. Kan belinya pakan jadi Pak Adam. Mulai pakan yang kecil sendiri sampai akhirnya pas dipanen tinggal buat dimakan sendiri ya. Cukup. Kalau cacing kan terus Pak Adam. Terus ya memang sih sebetulnya kalau sudah ketemu teknis begini ternak cacing sudah enggak mikir lagi. Enggak mikir. Bibit ya cuma sekali aja. Enggak usah. Bahkan di bidang percacingan Bapak Ibu pemirsa, seandainya sudah dikatakan hampir habis gitu misalkan cacingnya, asalkan kita mulai menemukan teknisnya yang itu bisa kembali lagi sebetulnya. Bisa, telurnya kan masih menetas nanti Pak. Telurnya banyak, nah itu yang akan langsung cepat jadi. Dan itu tidak butuh waktu lama, paling cuma 1 bulan 2 bulan. Pokoknya ada air terus langsung kayak kecil-kecil itu langsung kayak melantis gitu Pak Adam. Itu langsung kecil-kecil banyak. Ya gitu ya, begitu. Baik, mungkin itu Mas Vicky sekedar cerita pengalaman Mas Vicky untuk Bapak Ibu pemirsa di rumah. Jadi walaupun Bapak Ibu mungkin beternak cacing kemudian ngalami situasi yang di luar prediksi ya, hampir down, gagal dan sebagainya,
Bapak Ibu jangan keburu-buru untuk putus asa. Wah, gitu ya itu ya Pak Adam. Kami, saya sendiri juga tidak bisa cerita ya, betapa ngawalinya itu juga ya tidak mudah juga Bapak Ibu ya. Jadi yang penting kita tetap semangat, dan alhamdulillah Bapak Ibu untuk cacing itu anunya mudah, comebacknya gampang, comebacknya itu atau kembali untuk jadi itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Untuk yang Pak Adam, motivasi saya dulu itu gini Pak Adam. Iya. Saya kan dulu sempat mau down kan dulu, ya, terus saya lihat cacing. Kalau dilihat cacing biasa gini nggak kelihatan, tapi kalau udah dipegang gini, kalau kita lihatnya itu jangan cacing, uang. Cacing dilihat, oh ini uang. Jadi mindset kita itu jadi semangat, waduh. Gitu ya. Kalau kita lihat, waduh cacingnya ono pogano, baru diambil, dilihat, oh ini uang ini. Wah. Dan ikut terus itu ya. Itu uang berjalan. Uang berjalan. Uang berjalan, kalau menurut saya. Ya, baik. Oke, itu Mas Vicky ya. Terima kasih atas sharing pengalaman kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah. Semoga dari pengalaman yang Mas Vicky tadi sampaikan itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih.